Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat risol mayo pedas. Sebetulnya risol mayo ini udah ada sejak lama, cuma aku nggak tahu deh kenapa baru viral di TikTok itu sekarang-sekarang. Mungkin karena cara membuatnya yang gampang banget dan juga rasanya enak. Selain itu, risol mayo ini masih tetap jadi cemilan favoritnya orang-orang. Jadi cocok banget nih buat kalian pejuang rupiah yang masih bingung mau berjualan apa ataupun ganti menu jualan apa. Yuk kita cobain resep risol mayo pedas aku ini. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito elektronik dan stain cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya stain cookware dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya, pertama untuk adonan, di sini aku gunakan 500 gram tepung terigu protein sedang, 100 gram tapioka, 1 sendok makan garam, dan 1,5 liter air. Dan untuk isiannya, di sini aku siapkan sosis yang ukuran panjang kayak gini supaya lebih bagus pada saat dipotong-potong. Untuk beef burger dan sosis ini aku pakai merek Hemato karena rasanya enak dan juga harganya yang cukup terjangkau. Kemudian 7 butir telur rebus, saus sambal dan juga saus mayonnaise secukupnya. Oke, langkah pertama untuk isiannya langsung aja kita potong-potong dulu. Dan untuk motongnya ini aku pakai produk terbaru dari stain cookware, yaitu Neo Blade. Nah, Neo Blade ini satu set dapat satu piece talenan yang terbuat dari bahan gandum, 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Pisau seri Neo Blade ini super duper tajam banget, dan juga pisaunya didesain supaya makanan yang dipotong itu tidak menempel di pisaunya. Oke, langsung aja untuk sosisnya. Satu potong sosis ini dipotong jadi 3 bagian, kemudian dibelah jadi 2 bagian. Sedangkan untuk beef burgernya, 1 lembar juga ini kita potong jadi 6 bagian. Dan untuk telur, 1 butir telur ini kita potong jadi 8 bagian. Nah, bisa kalian lihat ya tajamnya dari pisau ini. Kalau pisaunya nggak tajam, mungkin kuning telurnya pada saat dipotong itu jadi pecah. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bikin adonannya. Langsung aja kita campurkan tepung terigu, tepung tapioka, garam dan juga air. Untuk menambahkan air, ditambahkannya sedikit demi sedikit ya, jangan langsung banyak. Sedangkan untuk mengaduknya, usahakan pakai whiskers kayak gini supaya lebih cepat larut dan tercampur rata. Beda kalau kita ngaduk cuma pakai spatula ya, itu tercampur ratanya agak lama. Tapi kalau pakai whiskers kayak gini lumayan lebih cepat. Dan untuk airnya jangan lupa ini sekitar 1,5 liter air, atau untuk kekentalannya ini seperti kita akan membuat peye ataupun rempeye ya. Langkah berikutnya, panaskan wajan dengan menggunakan api kecil, kemudian oles dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Setelah itu langsung aja kita dadar adonan yang udah dibuat tadi. Di dadarnya langsung cepat diputar kayak gini ya, supaya mendapatkan hasil yang rata. Setelah itu ditutup dan kita tunggu sampai matang.
Ciri-cirinya kalau udah mateng, bagian pinggirannya akan mengelupas dengan sendirinya. Langsung aja kita angkat, kemudian kita dadar yang berikutnya. Dan untuk ngedadar kulit risolnya, ini aku gunakan diamond fry pan diameter 20 cm dari Stein Cookware dengan 7 lapisan granit Krevlon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Bisa digunakan di kompor gas biasa seperti ini dan juga bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi. Oke, lanjut langsung aja kita susun isiannya, yaitu sosis, beef burger, dan 1 potong telur. Setelah itu tambahkan saus sambal dan mayonnaise secukupnya. Kemudian langsung aja kita lipat dengan cara dilipat dulu bagian pangkalnya kayak gini. Bagian kiri kanannya dilipat ke arah dalam, kemudian kita lipat lagi ke arah ujung. Nah, di sini aku mau bikin 2 jenis, yang pakai saus sambal dan yang nggak pakai saus sambal. Karena nggak semua anak-anak suka pakai saus sambal. Kalau yang nggak pakai saus sambal, aku sarankan tambahkan sedikit keju supaya ada rasanya. Karena kalau nggak ditambahkan keju dan cuma pakai mayonnaise aja, pada saat dimakan itu rasanya jadi hambar. Oke, setelah digulung semua seperti ini hasilnya. Total semua jadi 41 butir. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja kita lanjut ke step berikutnya, yaitu siapkan 200 gram tepung terigu, tambahkan dengan 1 sendok teh garam, juga air secukupnya. Diaduk sampai tercampur rata dan mendapatkan kekentalan yang kita inginkan, yaitu kekentalannya seperti kita akan membuat pisang goreng. Setelah itu langsung aja risol yang udah digulung tadi kita celupkan ke dalam adonan tepung terigu dan dibalut dengan tepung panir. Seperti biasa ini nggak langsung aku padatkan, akan aku tunggu dulu sampai ada 5 risol supaya tepung terigunya meresap dulu ke dalam tepung panir. Dengan begitu lebih mudah dipadatkan dan nggak belepotan di tangan. Nah, ini udah ada 5 risol. Langsung aja kita padatkan dengan cara ditepuk-tepuk kayak gini supaya nggak ambiar pada saat digoreng. Kalau udah dilapisi dengan tepung panir semua kayak gini ya hasilnya, bisa langsung digoreng ataupun dibekukan di freezer. Oke, langsung aja kita siapkan wajan. Ini aku gunakan smart pan dari Stein Cookware yang keunikannya untuk gagang ataupun handle-nya ini bisa dicopot dan dipasang sehingga bisa menghemat ruang pada saat disimpan. Selain itu juga ada tempat untuk meniriskan makanan. Jadi kalau dipakai untuk menggoreng-gorengan seperti sekarang ini sangat ngebantu banget. Oke, kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng risol ini sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Kalau udah berwarna kuning kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng risol yang berikutnya. Setelah ditiriskan, jangan lupa kita simpan di atas terai ataupun loyang yang sudah dialasi dengan tisu ataupun kertas. Nah, ini udah digoreng sebagian, karena yang sebagian lagi mau dikemas dalam keadaan mentah. Dan untuk mengemasnya, ini aku pakai Mika Brownies ukuran S ataupun ukuran paling kecil. Satu Mika Brownies ini bisa menampung 5 risol.
Sedangkan untuk yang udah matang, untuk mengemasnya kita alasi dulu pakai paper cup yang berbentuk panjang. Kemudian kita masukin dalam plastik ukuran 7 x 10 cm. Nah, ini dia hasilnya risol mayo pedas yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 41 potong, yang 15-nya aku kemas dalam keadaan mentah dan bisa dibekukan di freezer, sedangkan sisanya ini aku goreng. Untuk harga jualnya risol mayo pedas ini bisa kalian jual dengan harga sekitar 3.000 sampai dengan 5.000 rupiah per butir, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, risol mayo yang udah digoreng cuma tahan sekitar 2 hari aja di suhu ruangan. Yang belum digoreng bisa disimpan di kulkas tahan sampai dengan 1 minggu. Sedangkan kalau dibekukan di freezer, selama masih beku sempurna bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.